Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasida Ligifari dan rekan saya Muhammad Nabil Gani. Dalam kesempatan kali ini, kami berdua akan mempresentasikan tentang tugas besar komunikasi akses wireless. Judul yang kami buat adalah desain jaringan komunikasi LTE untuk penumpang kereta cepat 140 km per jam Jakarta-Surabaya. Teori pembangunan jaringan LTE kereta cepat Jakarta-Surabaya. Dalam membangun media transmisi untuk komunikasi kereta cepat yang efisien, sangat penting untuk mempertimbangkan frekuensi dalam penggunaan LTE. Infrastruktur yang strategis merupakan argumen penting dalam pertimbangan berbagai negara bahwa spektrum yang besar perlu dialokasikan secara khusus. Ini agar frekuensi dalam rentang tertentu dikhususkan untuk komunikasi yang digunakan kereta cepat. Berikut adalah spesifikasi sistem dari kereta cepat 140 km per jam Jakarta-Surabaya. Yang pertama adalah 3GPP LTE specification berupa rilis 9, bandwidth scalable 5 MHz, band 8 10 MHz, FFT size yaitu 512, sub carrier spacing yaitu 15 kHz, duplex mode yaitu FDD mode, maximum transmit power yaitu 23 dBm onboard and mobile terminal, 43 dBm e-node B. Maximum speed train yaitu 222 km per hour, test bed scale yaitu 50 km, e-node output power 43 dBm, UA output power berupa 23 dBm, antena type yaitu directional antena, MIMO antena configuration yaitu 2x2, dan array gain 14 dBi. Yang terakhir adalah effective isotropic radiate power yaitu 42,5. Ya, kita masuk ke link budget uplink. Perhitungan link budget dilakukan untuk memperkirakan nilai maksimum dari pelemahan sinyal yang diperbolehkan antara user equipment atau bisa disingkat dengan UE dengan RRU. Nilai pelemahan ini dikenal dengan maksimum allow path loss atau disingkat dengan MAPL. Di sebelah kanan sudah ada link budget parameternya. Mungkin bisa dilihat. Berikutnya kita akan next slide. Ya, kita lanjut ke capacity planning. Tujuan capacity planning untuk mengestimasi layanan yang dapat diakses oleh user terhadap lonjakan kepadatan traffic. Penggunaan kereta merupakan salah satu transportasi yang mempunyai banyak user dengan demand traffic data cukup tinggi. Perencanaan kapasitas jaringan diperlukan untuk memprediksi jumlah user agar kebutuhan traffic dapat terpenuhi. Dan di sebelah kanan Bapak mungkin bisa melihat model layanan dari tabel yang sudah kami buat. Ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Ini adalah spesifikasi perangkat. Spesifikasi perangkat adalah model perangkat yang digunakan selama perancangan. Penentuan spesifikasi merupakan langkah yang penting agar suatu rancangan mempunyai acuan untuk melakukan perhitungan. Dan di sebelah kanan sudah terdapat tabel-tabel yang
memenuhi spesifikasi perangkat-perangkat tersebut. Ya, baik. Kita akan lanjut ke next slide yang akan dibacakan oleh Muhammad Nabil Gani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan hasil simulasi dan analisis perancangan RRU Extend. Pada grafik ini ya, itu kita menjelaskan bahwa menunjukkan sumbu X adalah nilai RSRP pada tiap bagan sel dan jarak terdekat hingga terjauh RRU, dan sumbu Y adalah presentasi RSRP yang dihasilkan pada tiap bagian sel dari jarak terdekat hingga terjauh RRU. Tiap grafik sumbu X menunjukkan besaran presentasi tiap bagan sel yang dihasilkan dalam perancangan semakin mendekat angka min 85 dBm berdasarkan gambar tersebut. Sedangkan pada SINR perancangan RRU Extend itu saya menjelaskan menunjukkan sumbu X adalah nilai SINR pada tiap bagan sel dari jarak terdekat hingga terjauh RRU, dan sumbu Y adalah presentase SINR yang dihasilkan pada tiap bagan sel dari jarak terdekat hingga terjauh RRU. Sumbu X itu menjabarkan nilai SINR semakin kecil semakin besar noise-nya, sehingga menyebabkan adanya suara yang tidak diinginkan ketika sedang menelpon. Lanjut. Analisis perancangan RRU Extend. Ini berikut adalah analisis perancangannya. Lanjut, tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, analisis validasi perancangan. Dalam analisis validasi perancangan RRU Extend dan Extend, dalam segi biaya lebih efisien karena menggunakan site exiting dan tunjangan dengan hasil simulasi jaringan yang lebih efisien dan bagus. Perbandingan hasil perancang RRU Extend dan Exiting untuk SINR, RSRP, dan overlapping tidak mengalami perubahan yang signifikan karena hanya menggunakan satu inode Exiting. Perancangan dapat dilayak karena telah memenuhi syarat KPI provider Telkomsel dan telah memenuhi syarat LTE kereta cepat di mana nilai delay handover lebih rendah dari nilai total delay sistem. Selanjutnya kesimpulan. Dari kesimpulan yang kami buat, perancangan yang telah dibuat berhasil di mana nilai delay yang telah disimulasikan dan dihitung dengan perhitungan nilai handover dari sistem vendor telah memenuhi persyaratan LTE kereta cepat. Percobaan dan hasil simulasi didapat bahwa pada perancangan RRU dan inode exiting menghasilkan nilai RSRP dengan nilai min 62,88 dBm dan SINR sebesar 8,96 dB. Perancangan RRU tanpa adanya inode exiting menghasilkan nilai RSRP dengan nilai 64,81 dBm dan SINR sebesar 8,7 dB. Menurut KPI Telkomsel, simulasi ini telah lulus syarat. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Apabila ada penyampaian kami yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.